Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kaum rebahan. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, AA akan menceritakan sebuah film yang mana ada seorang perwira dengan banyak prestasi dan penghargaan, yang menuntut balas terhadap orang-orang yang telah melukai mantan pacarnya. Dan kalian akan disajikan dengan adegan-adegan yang sangat membrutalkan. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Dan ini dia alur cerita film. Di awal film diperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di depan sekolah, namun tiba-tiba dari belakang ada sekelompok orang bertopeng menghampiri dan menghajar orang yang ada di dalam mobil. Orang tersebut bernama Neha. Ia pun harus dirawat di rumah sakit, karena mengalami benturan keras di kepalanya. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, dan Neha mulai kembali sadar. Terlihat ia sangat depresi dan menghampiri guru spiritualnya. Di sana Neha curhat kepada gurunya, kenapa orang-orang sekarang menjauhinya, dan tak ada yang mau mempercayainya lagi. Seakan semua masalah yang menimpanya harus ia lewati sendiri. Sang guru spiritual menyarankan Neha, agar Neha mengadukan semua masalahnya kepada Tuhan, serta terus berdoa kepadanya agar Tuhan mau membantu melewati semua masalahnya. जरूर बाबा जी ने तेरे लिए किसी ना किसी को चुना होगा. Adegan berpindah ke seseorang bernama Roni. Roni adalah seorang perwira terbaik, yang ditugaskan di daerah Kashmir. Terlihat ia memberantas penjahat di kota tersebut, dan ia juga tak segan-segan menangkap penjahat tanpa pandang bulu. Suatu hari ia mendapat pesan dari mantan pacarnya, kalau si mantan sekarang sedang mendapat sebuah masalah dan ia meminta tolong kepada Roni untuk membantunya. Setelah mengetahui hal tersebut, Roni meminta izin atasannya untuk mengambil cuti selama 7 hari. Mengingat Roni juga tak pernah mengambil cuti selama 4 tahun terakhir. Saat Roni dalam perjalanan, ia mengingat 4 tahun sebelumnya, saat ia duduk di bangku sekolah. Ternyata waktu itu ia menyukai seorang perempuan bernama Neha. Namun karena kelakuan Roni yang tengil di depan ayah Neha, si ayah menyuruh Neha untuk menjauhi Roni. Ternyata Neha tak pernah memperdulikan perkataan ayahnya itu, dan tetap menjalin hubungan dengan Roni. Setiap pulang kuliah ia selalu menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Roni berjanji kepada Neha, apapun masalah Neha yang dihadapi suatu hari nanti, Roni akan membantu Neha bagaimanapun caranya. Roni dan Neha sempat menikah tanpa sepengetahuan sang ayah. Hingga ayahnya mengetahui hal itu, dan ia sangat tidak merestui hal tersebut. Adegan kembali ke masa kini, Roni datang ke sebuah kafe untuk menemui mantannya yaitu Neha. Ternyata mereka sudah 4 tahun tidak pernah bertemu lagi. Di sana Neha mengatakan, kalau sekarang Neha sudah punya anak dan suami. Lalu Neha bercerita, suatu hari ia sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Ia didatangi 2 orang pria bertopeng yang menghajar Neha, lalu menculik anaknya yang bernama Ria. Dan sekarang Neha meminta tolong kepada Roni untuk menyelamatkan Ria anaknya. Karena cuma Roni satu-satunya harapan Neha untuk menemukan kembali anaknya, dan Neha juga menagih janji Roni yang dulu akan membantu kapanpun Neha membutuhkan. Diketahui ayah Neha juga sekarang sudah meninggal. Please help me. I need your help. Setelah itu Roni pulang untuk menginap di sebuah hotel. Ia sangat bimbang tentang hatinya. Di satu sisi, Roni kecewa terhadap Neha yang kini telah menikah dengan orang lain. Di sisi lain Roni juga tidak akan ingkar dengan janjinya untuk membantu Neha apapun masalah Neha. Esok harinya, Roni yang membutuhkan kendaraan, ia datang ke sebuah showroom untuk membeli mobil. Pemilik showroom tersebut bernama Usman, dan mereka pun berkenalan. Usman sangat menghormati dan mengagumi Roni karena Roni seorang tentara. Karena Usman berpikir, seorang tentara adalah seseorang yang mulia, yang mau menghabiskan hidupnya untuk menjaga negara. और गली-गली में उस्मान लंगड़े की कार, हैं? Singkat cerita,
Neha dan Roni bertemu kembali. Neha menaruh harapan kepada Roni untuk bisa menemukan anaknya kembali. Neha mengatakan kalau ia juga sudah melapor polisi, namun para polisi itu sudah 2 bulan belum juga menemukan petunjuk apapun tentang Ria anaknya. Sementara suami Neha yang bernama Sekar, ia sudah sangat pusing karena Neha terus saja menanyakan anaknya. Roni yang penasaran, ia meminta Neha untuk kembali datang ke kantor polisi. नेहा मैं उनसे बात कर सकता हूँ Di sana mereka bertemu dengan inspektur polisi bernama Shepard. Neha bertanya kepada Shepard bagaimana kasus kelanjutan penculikan anaknya. Namun Shepard mengatakan kalau polisi akan menutup kasusnya karena sudah 2 bulan ini polisi tak menemukan petunjuk apapun. Shepard menyarankan Neha untuk mengikhlaskan saja anaknya dan membuat anak baru sambil menggoda Neha. Roni yang melihat itu tentu tak terima dan menghajar Shepard serta para polisi yang ada di sana. Karena kekacauan itu, Roni pun ditangkap. Lalu ia disiksa habis-habisan. Sementara Neha disuruh untuk pulang, karena Roni akan ditahan beberapa hari. Namun para polisi yang melihat identitas Roni sebagai seorang perwira, mereka pun langsung menghentikan penyiksaannya. Namun pada saat itu datang juga seorang komisaris polisi bernama DIG. DIG yang mengetahui kekacauan itu, ia bertemu dengan Roni. Di sana DIG menasihati Roni agar Roni lebih menghargai polisi, walaupun Roni seorang perwira. DIG mengingatkan, kalau polisi dan tentara harus sama-sama menjaga kedaulatan negara serta saling menghormati. Kemudian Roni pun dibebaskan. जिनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता जानता हूँ सर और भाई साहब आप कौन हैं भगवान वो अपनी ड्यूटी भूल गया था Esok harinya terlihat Roni dan Usman si pemilik showroom mereka mendatangi tempat sekolah Ria. Di sana Roni bertemu dengan kepala sekolah untuk menanyakan apa yang diketahui tentang menghilangnya Ria. Anehnya si kepala sekolah mengatakan kalau pihak sekolah tak pernah mempunyai murid bernama Ria, serta tidak pernah ada kejadian penculikan di area sekolahnya. Ketika Roni keluar, ia melihat di depan sekolah itu ada sebuah gedung properti. Roni meminta si pemilik gedung untuk melihat CCTV karena 2 bulan lalu ada kejadian penculikan. Si pemilik gedung tak memperdulikannya karena Roni bukanlah seorang polisi. Setelah itu Roni menemui Neha. Ia bercerita, kalau pihak sekolah tak mengenal nama Ria dan tidak ada kejadian penculikan di area sekolahnya. Neha menjawab, pihak sekolah sengaja mengatakan itu, karena mereka tidak ingin sekolahnya tercemar atas kejadian anaknya yang hilang. Lalu Roni meminta foto Ria untuk memudahkan pencarian, dan Roni juga ingin bertemu dengan Sekar suami Neha. Namun di sini Neha mengatakan, ia tak mempunyai foto Ria di rumah. Neha juga mengatakan, semenjak kejadian penculikan itu, suaminya jarang pulang dengan alasan bisnis di luar kota. Tiba-tiba mereka kedatangan adik ipar Neha. Neha langsung menyuruh Roni untuk bersembunyi. Adik iparnya bernama Suni. Diketahui Suni adalah seorang pecandu. Dan ia datang ke sana tak lain untuk mengawasi Neha atas perintah kakaknya yaitu Sekar. Malam harinya saat Roni hendak ke hotel, Roni tak sengaja bertemu dengan teman-temannya waktu berkuliah dulu. Ia pun langsung diajak berpesta yang kebetulan pada waktu itu, salah satu teman Roni sedang mengadakan pesta nikahan. Di acara tersebut, tak sengaja Roni bertabrakan dengan seorang bernama Anantiagi. Saat melihat identitas Anantiagi yang jatuh, ternyata Anantiagi adalah seorang polisi, dan Roni berniat memanfaatkan kartu identitasnya. Esok harinya, Roni mendatangi gedung properti yang berada tepat di sekolah Ria. Ia datang ke sana dengan menyamar sebagai polisi Anantiagi dan meminta satpam itu menunjukkan CCTV kepadanya. Akhirnya satpam gedung tersebut mempersilahkan Roni untuk mengecek CCTV di sana. Lalu Roni mengecek CCTV pada tanggal 7 Februari yaitu di hari di mana Ria diculik. Anehnya di hari itu ada rekaman yang sudah menghilang, yaitu pada jam 8 sampai jam 10. Satpam itu menjelaskan kalau pada saat itu para satpam dipersilahkan untuk pulang lebih awal. Saat Roni mengecek sehari sebelum kejadian, Roni melihat di CCTV, kalau adik ipar Neha yaitu Suni, datang ke tempat tersebut. Ia curiga kalau Suni terlibat dalam penculikan Ria. Lalu Roni memberikan uang cukup banyak ke satpam tersebut, agar segera menemukan penggalan rekaman yang hilang. तो दिखाने का क्या लेंगे? जी बिल्कुल सर जरूर Berpindah di kantor polisi, mereka kedatangan ACP baru bernama Joni.
yang baru dipindah tugaskan ke kota tersebut. Tampilan Johnny terlihat berbeda dengan polisi lainnya. Namun diketahui kalau Johnny adalah seorang polisi bengis yang berhasil menumpas kejahatan di wilayahnya dulu bertugas. Lalu ia dipanggil oleh DIG selaku atasan Johnny yang baru. Di sana DIG menyambut kedatangan Johnny, dan meminta Johnny terus memberantas kejahatan. सर एक सेल्फी हो जाए ये यादगार बनाने के लिए खुद की ले रहे हो? थोड़ा ऐसे? करते हैं सर Kembali ke Roni, terlihat ia sedang membuntuti Suni dan anak buahnya. Roni sangat kaget ketika Usman si pemilik showroom ada di sana. Terlihat Usman memberikan sekantong narkoboy kepada anak buah Suni. Lalu ketika Roni berusaha mengikutinya, tiba-tiba ia ditodong senjata oleh anak buah Suni, hingga terjadi perkelahian. Setelah berhasil menumbangkan mereka, Roni bertanya di mana Ria. Namun mereka mengatakan, kalau mereka tidak tahu menahu tentang Ria. Lalu Roni menemui Usman di showroomnya. Kali ini Roni sudah tahu keterlibatan Usman dengan Suni. Roni bertanya siapa sebenarnya Suni. Usman menjawab, kalau Suni adalah orang yang besar, yang seharusnya Roni jauhi. Lalu Roni bercerita, kalau dirinya sedang mencari seorang anak perempuan bernama Ria, yang dicurigai diculik oleh Suni. Dan Ria sendiri adalah keponakan Suni sendiri. Usman mengatakan, selama ini ia tidak pernah mendengar kalau Suni telah menyandera atau menculik seorang anak kecil, apalagi itu adalah keponakannya sendiri. Skupit जानता है नहीं मैं जानता मैं अरे तू दो को मारेगा उधर भी जाएगा फिक्र हो रही है मेरी। Ketika Roni hendak masuk ke hotelnya, ia kedatangan Anantiagi dan meminta kembali kartu identitasnya. Anantiagi menjelaskan, kalau ia adalah seorang polisi dari Mumbai, yang sengaja berlibur di kota ini, sekaligus menghadiri pernikahan saudaranya. तभी नहीं खुल रहा था। क्या बात है मजा आएगा जब बैठेंगे तो भर्ती वाले साथ में Lalu esok harinya, semua orang dikejutkan dengan tersebarnya surat kabar yang memberitakan tentang hilangnya Ria. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh Roni dengan mengatasnamakan polisi Anantiagi. Berita tersebut terdengar juga oleh suami Neha yaitu Sekar. Di suatu kesempatan, Sekar bertemu dengan Anantiagi, yang padahal orang yang ditemuinya adalah Roni. Roni berpura-pura menjadi Anantiagi. Di sana Roni bercerita, kalau ia tak sengaja bertemu dengan Neha di kafe. Lalu Neha mengatakan, kalau putrinya telah diculik, dan ia hanya mencoba untuk membantu Neha. Di sini Sekar membenarkan, pada saat itu Neha mengalami perampokan, dan ia mengalami koma 10 hari, karena kepalanya mengalami benturan. Bahkan Neha yang pada saat itu sedang mengandung, ia keguguran. Lalu dokter mendiagnosis kalau Neha mengalami PTSD, yaitu stres pasca trauma. Dan semenjak itu Neha selalu bertanya kepada semua orang di mana anaknya yang bernama Ria. Bahkan Neha juga sempat melapor polisi, yang padahal mereka belum mempunyai anak. Neha juga kerap kali menanyakan di mana foto Ria, dan semua itu terjadi akibat penyakit stres pasca trauma yang dialami oleh Neha. Di sini Roni tampak shock dan bingung atas semua pernyataan dari suami Neha. Ia merasa kecewa karena selama ini ia sudah habis-habisan membantu Neha. PTSD. I'm sorry, Sheikh. Ketika hendak pulang, Roni dihubungi oleh satpam gedung properti, kalau potongan rekaman yang hilang sudah ditemukan. Roni yang penasaran, langsung bergegas ke sana untuk memastikan kalau Ria itu memang ada atau khayalan Neha saja. Saat mengeceknya, memang benar pada saat itu Neha dirampok, namun tak terdapat anak kecil di kejadian tersebut. Roni pun langsung bergegas untuk menemui Neha. Di sana Roni mengatakan, kalau Neha mengalami stres pasca trauma, serta Neha dan Sekar tidak sama sekali memiliki anak perempuan. Bahkan Roni juga melihat CCTV yang memperlihatkan Neha sedang dirampok, dan di sana tidak ada anak perempuan. Neha menjawab, kalau ia benar-benar mempunyai anak perempuan, dan Sekar memang sudah tidak peduli dengannya. Dan pada kejadian itu, Neha mengaku kalau Ria anaknya bersembunyi di jok belakang. Roni kecewa kepada Neha dan membanting kunci mobilnya dan menganggap semua omongan Neha bohong. Saat hendak meninggalkan Neha dan mengambil kunci mobilnya, Roni melihat pengukur tinggi badan anak kecil, yang artinya Ria itu memang ada. Saat hendak menghampiri Neha kembali, ternyata Neha melompat dari lantai untuk bunuh diri. Neha kecewa, karena semua orang tidak ada yang percaya dan peduli dengannya termasuk Roni. Akhirnya Roni pun pulang dengan rasa bersalah karena tidak mempercayai Neha.
Esok harinya Johnny datang ke rumah Sekar, untuk meminta keterangan tentang kematian istrinya yaitu Neha. Sekar mengaku, kalau pada saat kejadian ia tidak ada di rumah dan sedang berada di luar kota. बॉस को यस सर पहला झूठ Hingga Johnny mendapat petunjuk dari HP Neha, kalau terakhir kali Neha berkomunikasi dengan Roni. Lalu Shepard juga mengatakan kepada Johnny, kalau Roni juga pernah datang ke kantor polisi dengan Neha dan membuat kekacauan dengan menghajar para polisi. Hingga Johnny mencurigai kalau Roni telah membunuh Neha. Di sisi lain di hotel Roni, ia kedatangan Usman si pemilik showroom. Di sana Usman menyesal karena dulu tak memberitahu kalau Ria itu memang ada. Dan jika Usman waktu itu memberitahu, mungkin Neha masih hidup. Usman sempat melihat anak buah Suni sedang menyanderanya. Ia sengaja tak memberitahu Roni, karena ia takut dengan Suni yang akan membunuhnya jika berani membocorkannya. Di sisi lain anak buah Sekar menghampiri hotel yang ditinggali Roni. Saat Roni hendak keluar untuk mencari Suni, ia mendengar suara teriakan, yang ternyata Anantiagi yang menginap tepat di samping kamar Roni, telah tewas dibunuh. Roni keluar bersamaan dengan si pembunuh Anantiagi. Ternyata si pembunuh itu salah sasaran, karena setahu Sekar kalau Roni itu Anantiagi. Apa alasan Sekar ingin membunuh Roni, kita akan tahu nanti. Johnny dan para polisi lainnya datang ke hotel itu untuk menangkap Roni. Namun mereka berpapasan dan tak sempat melihat Roni dan Usman keluar. Singkat cerita, Roni datang untuk menemui Suni, yang pada saat itu Suni sedang ada di pesta bebas. Hingga di sana terjadi perkelahian. Ketika Roni melihat Suni kabur, ia berusaha untuk mengejarnya. Saling kejar-kejaran pun terjadi. Hingga para pengendara di sana mengalami banyak tabrakan. Johnny yang mendapat kabar tentang kekacauan itu, ia langsung datang dengan anak buahnya, lalu menangkap Roni dan Suni. Saat Roni di dalam sel, ia berteriak kenapa para polisi menangkap orang yang tidak bersalah. Lalu apa saja kerjaan polisi? Ngilang. पुलिस फोर्स की ले लेगा Mendengar hal itu Johnny menyuruh Roni untuk diam kalau tidak ingin giginya rontok. Sontak Roni pun langsung menantang Johnny untuk berduel. Saat mereka berduel, DIG datang dan menghentikan mereka. Lalu Roni mengatakan kalau dalam penculikan itu adalah Suni, dan Roni mempunyai buktinya. जज्बाती हो रहे हो सबूत है Singkat cerita, mereka dipertemukan dengan Usman. Usman mengatakan kalau dalam penculikan itu adalah Suni, dan ia melihatnya langsung. Dan Usman akan menjadi saksi di pengadilan nanti dengan semua resiko yang akan ia terima. Lalu DIG mendatangi sel Suni dan menginterogasinya. Namun karena Suni terus menjelekkan kepolisian, Johnny tak terima dan langsung menodongkan pistol ke arah Suni. DIG berusaha menenangkan mereka. Namun ternyata Suni mengambil pistol DIG dan menodongkannya, hingga mengharuskan DIG menembak mati Suni karena sudah sangat membahayakan. Di sini Roni kecewa karena hanya Suni yang dapat menuntun dirinya untuk menemukan Ria. Lalu di suatu kesempatan, DIG menasihati Roni untuk tetap bersabar dari semua masalah yang menghampirinya. Di sini DIG paham betul perasaan Roni. Mengingat ia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu istri dan anaknya DIG yang masih kecil harus tewas dalam suatu kecelakaan. Lalu DIG mendapatkan telepon hingga ia mengatakan kepada si penelpon kalau ia telah mengirim fotonya. हम शादी करने वाले थे शेखर का Di sisi lain di showroom milik Usman, Usman didatangi pembunuh bayaran yang dikirim oleh Sekar. Ia dihajar habis-habisan. Sementara Roni meminta bantuan kepada DIG, untuk segera memecahkan kasus penculikan ini dan Roni juga curiga kalau Sekar terlibat dalam kasus ini. DIG mengatakan, ia tidak bisa menangkap seseorang tanpa bukti, apalagi tuduhan itu mengarah ke ayah Ria sendiri. Setelah itu Roni menghampiri showroom milik Usman, dan Roni terkejut melihat Usman yang sedang terkapar. Saat hendak menolong Usman, Roni diserang oleh anak buah Sekar.
Namun pada akhirnya Roni berhasil menumbangkan mereka, sementara Usman meninggal dunia. Lalu tak sengaja Roni menemukan ponsel milik anak buah Sekar. Saat dicek, ternyata DIG terlibat atas kasus penculikan itu. Si pembunuh bayaran itu yang masih sekarat mengatakan kalau sekarang DIG sudah pulang ke rumahnya, dan rumah DIG ada di tengah hutan. Namun Roni tidak akan sanggup ke sana mengingat rumahnya dijaga oleh puluhan tentara bayaran. अंजुना बॉर्डर के पीछे। Tak pikir panjang, Roni pun langsung bergegas ke rumah DIG dengan semua dendamnya. Ia sempat dihadang beberapa penjaga termasuk Shepard. Namun Roni berhasil lolos dan membanting Shepard hingga tewas. Di sini Roni membantai satu persatu anak buah DIG dengan cukup mudah. Di sisi lain ternyata Johnny dengan para polisinya akan ikut terjun ke sana untuk memburu Roni. Lalu kolonel yaitu atasan Roni datang dan mengatakan biarkan Roni menyelesaikan urusannya. Karena ternyata di sini atasan Roni takut kalau tim kepolisian Johnny akan dibantai Roni. Mengingat hutan adalah rumah bagi Roni, dan Roni merupakan prajurit paling tangguh yang sering bekerja sendiri. आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए ऑफिसर। Beralih ke Roni yang berhasil masuk ke gudang senjata, lalu menghabisi anak buah DIG. Meskipun dijaga banyak orang, Roni berhasil menumbangkan mereka. Karena mulai kewalahan, DIG memerintahkan untuk mengeluarkan helikopter tempur. Namun Roni berhasil masuk ke helikopter tersebut. Singkat cerita, Roni sudah berhasil masuk ke rumah DIG, lalu membantai para penjaga di sana. Hingga Roni yang sudah mulai kelelahan, ia ditembak dari belakang oleh DIG. Lalu Roni yang sudah tidak berdaya, DIG mulai menceritakan semuanya. Kalau ia adalah seorang gembong yang bersembunyi di balik seragam kepolisian, karena gaji di kepolisian tak cukup untuk menghidupi dirinya. DIG juga mengatakan kalau Ria masih hidup, dan DIG juga sudah lama berbisnis dengan Sekar. Jadi ketika DIG sedang mendatangi markas Sekar yang dijaga oleh Suni adiknya, ia mendengar suara teriakan anak kecil. Ternyata di sana ada Ria yang hendak dibunuh atas perintah ayahnya sendiri. DIG sempat menyelamatkan Ria, mengingat kalau Sekar adalah pemilik perusahaan pengiriman terbesar di sana. Lalu ia menjalin kesepakatan dengan Sekar, yaitu DIG tidak akan membongkar percobaan pembunuhan Ria, sementara Sekar harus memuluskan pengiriman narkoboy miliknya keluar perbatasan. Untuk memuluskan kesepakatan itu, Sekar menyogok dokter untuk membuat surat keterangan kalau Neha gila. Lalu Sekar juga telah membakar semua kenangan dan foto miliknya, serta membayar pihak sekolah untuk tutup mulut tentang kejadian penculikan itu. Mendengar kekejaman mereka semua, Roni langsung mencekik dan menghajar DIG. Hingga DIG mempunyai kesempatan untuk menembak Roni. Namun tiba-tiba DIG diberondong dari belakang hingga tewas. Ternyata orang yang memberondong tembakan itu adalah Johnny. Johnny mendengar semua percakapan Roni dan DIG. Lalu terlihat Ria turun dari tangga. Singkat cerita ketika Roni sedang diobati di rumah sakit, terlihat di sana ada Johnny. Johnny menjelaskan, saat ia sedang menginterogasi Sekar, Sekar mengatakan kalau ia sebenarnya mandul. Hal itu diketahui saat memeriksakan diri ke dokter, yang artinya Ria bukanlah anak dari Sekar.
Dan alasan itulah, Sekar merasa ditipu oleh Neha. Karena selama ini Sekar menganggap kalau Ria adalah anak kandungnya. Hingga Sekar berencana untuk membunuh Ria. Terungkap fakta, kalau Ria sebenarnya anak Roni. Karena pada saat hendak mereka berpisah, Roni dan Neha sempat melakukan hubungan yang lebih. Saat Roni berada di dekat Ria, ia merasakan kehadiran Neha. Lalu Roni pun menghampiri Ria, ia berjanji kepada dirinya sendiri, akan menjaga Ria yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Dan film pun tamat.